Kedua, apa sih urgensinya RUU TNI harus dibahas begitu cepat? Ini kan RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak, ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya clear sudah ya kan, Pak Prabowo sudah menjawab soal undang-undang ya ataupun RUU TNI yang selalu kalian para mahasiswa selalu demo gitu ya kan. Kalian mengatakan RUU TNI ini membahayakan masyarakat ataupun ya membunuh demokrasi macam-macam lah ya kan. Pokoknya akan kembali ke orde baru lah, macam-macam kalian tuduh TNI ya kan. ABRI Dwi Fungsi akan kembali lagi lah, macam lah pokoknya ya kan. Dan sekarang Pak Prabowo menjawab semua tuduhan-tuduhan kalian. Dan mari kita dengar bersama-sama, ini dia jawaban Pak Prabowo. Kedua, apa sih urgensinya RUU TNI harus dibahas begitu cepat? Ini kan masuk proleg nasional 2025 18 Februari. 20 Maret itu sudah sidang paripurna. Jadi apa sebetulnya urgensi bahwa undang-undang TNI harus segera direvisi? Dan sampai hari ini Pak, in the spirit of accountability dan transparansi, sampai hari ini tidak ada yang bisa mengakses draft RUU TNI yang sudah disahkan di paripurna. Kan nanti 30 hari Presiden mesti tanda tangan ya, apakah akan ditanda tangan? Karena kekhawatirannya adalah yang disahkan, yang disetujui di paripurna, yang selama ini digembar-gemborkan pasal 7, pasal 47 ya, sama 53 kalau saya nggak salah ya. Rakyat juga khawatir, jangan-jangan nanti yang ditandatangan sama Presiden berbeda. Seperti waktu kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang disahkan di paripurna, ketika jadi undang-undang, itu ada pasal yang berbeda. Begitu ya, Mbak Uni? Soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita dengar, guys, mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak, ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Come on. Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun, berapa? Ya, waktu kejadian duifungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an itu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil. Dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di pinggir jalan.
digantikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa apa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer, dan kalau dilihat semua itu ada reasoningnya. Jadi menurut saya is non issue, itu rakyat juga tahu kok bahwa. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya, Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme negara, militarisme ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudahlah, ya. Gak ada itu. Ya. Okay. Gak ada militarisme apa, ya kan? Militarisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok? Kenapa nggak? Anda ngerti nggak ada itu? Militarisme apa? Jadi, saudara, kalau Anda tanya secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat? Jangan elit intelektual di Jakarta yang punya akses, yang ya kan, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu gitu ya. Menurut saya bias gitu loh. Selalu memandang dengan sakwa sangka, dengan curiga gitu. Memang TNI sih Pak, selama ini survei-survei mengatakan TNI. Cuman ada alasan ya kenapa TNI itu nomor 1. Karena sejak reformasi TNI itu kembali ke barak. Itu dan kemudian lahir dari rahim rakyat. Jadi image itu yang membuat TNI itu selalu nomor 1 di survei. Nah dikhawatirkan kalau misalnya makin banyak. Mbak Uni, yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Ya. Okay. Kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan? Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Pada saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah, jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Ya, baik. Karena ya, apa? benar, Pak. Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus objektif yang benar. Siapa yang jaga republik ini? Malam Natal, tahun baru, ya kan? Lebaran, mudik, TNI, Polri, ada kekurangan, ada unsur-unsur yang, ya semua lembaga kita, Ya. ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama, mari kita perbaiki. Wow, itu jawaban dari Pak Prabowo ya. Sekarang sudah clear ya kan? Masalah undang-undang TNI yang kalian gembor-gemborkan, ya Dwi Fungsi ABRI akan menjadi seperti Orde Baru lagi, ya kan macam-macam lah kalian tuduh ya kan. Padahal Pak Prabowo hanya ingin ya masa pensiun itu diperpanjang gitu ya kan. Itu aja intinya sebenarnya ya kan. Aduh, udah lelah-lelah penat-penat kalian demo, nasi bungkus, bayaran ya kan macam-macam untuk merusak ataupun untuk memburuk-burukkan Pak Prabowo ya kan. Macam-macam lah. Dan sekarang sudah terjawab semua ya kan.
Nggak ada itu. Jangan kita bernarasi yang Low lebih-lebih lah, ya battery. kan. Benar Please juga kata charge. Pak Prabowo. Ya di depan Najwa, pokoknya di depan uh, wartawan-wartawan, Pak Prabowo ya mengatakan ini biar masyarakat tahu ya kan. Nah, bahwa benar juga ya kan. Masih banyak masyarakat yang percaya TNI dan banyak juga yang mendukung RUU TNI ini ya kan guys. Hanya kalangan orang yang sakit hati, sedikit mahasiswa gitu ya kan yang berdemo ya kan. Ya mahasiswa pun ya mungkin hanya 1% yang turun ataupun nggak sampai 1% mahasiswa yang di seluruh Indonesia turun ke jalan untuk menolak undang-undang TNI ini kan guys. Lebih banyak yang setuju ya, termasuk kita-kita lah ya kan. Lagipun nggak akan mungkin lagi lah ya kan kalau kembali lagi seperti Orde Baru ya kan. Nggak akan mungkin. Kita udah tahu lah ya kan. Pasti kalau Pak Prabowo melakukan hal seperti itu ya Low pasti hancur battery. juga ya kan. Please Kalau charge. misalkan benar-benar melakukan apa yang dituduhkan oleh mahasiswa-mahasiswa ini ya kan guys. Nah guys, intinya kita percaya sama Pak Prabowo, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu yang terbaik untuk negara Indonesia ini. Insya Allah Indonesia ini akan semakin maju di tangan Pak Prabowo Gibran dan kita berdoa sajalah supaya Indonesia ini semakin maju jaya di tangan Pak Prabowo Gibran dan ya mari kita sama-sama mempercayai apapun keputusan presiden karena presiden pun ya nggak bakalan mungkin ya mengambil putusan untuk membuat masyarakat ataupun rakyatnya menderita. Itu sajalah intinya sebenarnya ya kan. Nggak bakalan mungkin pemerintah mengambil keputusan yang tidak baik untuk masyarakat. Nah, oke guys, itu sajalah untuk video kali ini. Silahkan komen di bawah apapun lah tanggapan kalian ya kan guys. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.